Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahna Oktavini Hakim dari kelas 3B Sistem Informasi dengan NIM 14022300098. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul Proses Bisnis Penjualan pada PT Indomaret Koprisma Tama atau Indomaret Cabang Pamarayan. PT Indomaret Koprisma Tama atau yang biasa kita kenal dengan Indomaret merupakan salah satu jaringan terbesar supermarket di Indonesia. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1988 dan pada 2025 sudah tersebar lebih dari 18.000 gerai di seluruh wilayah Indonesia. Dengan keberhasilannya, PT Indomaret Koprisma Tama atau Indomaret menyediakan kebutuhan pokok yang mudah diakses di berbagai lokasi. Nah, pada observasi kali ini akan mengkaji antara lain manajerial, distribusi produk, dan juga kemajuan teknologi yang menjadi alasan-alasan mengapa Indomaret atau PT Indomaret Koprisma Tama bisa sukses seperti sekarang. Tujuannya dilakukan observasi ini antara lain adalah untuk mengamati proses penjualan atau proses bisnis yang terjadi pada PT Indomaret Koprisma Tama atau Indomaret. Tujuan lainnya adalah mengamati proses yang ada untuk memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil guna meningkatkan optimalisasi kualitas pelayanan dan efisiensi operasional. Indomaret Cabang Pamarayan ini didirikan pada tahun 2009, untuk tanggalnya tidak tahu pasti. Yang sebelumnya saat pertama kali dibangun itu bersifat franchise atau dimiliki oleh salah satu pengusaha. Namun pada pertengahan tahun 2024 mengalami penurunan penjualan yang akhirnya diambil alih kembali oleh PT Utama atau PT Indomaret Koprisma Tama. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah dengan wawancara atau mendatangi langsung Indomaret di dekat rumah saya, lalu melakukan wawancara dan observasi hampir ke seluruh toko. Adapun wawancara yang saya lakukan berupa video yang akan saya tayangkan berikut. Setiap penjualan tuh kira-kira di Indomaret Pamarayan ini berapa kira-kira jumlah pengunjung yang hadir per hari? Kalau penghitung ini mah pengunjung rata-rata itu sekitar 170 sampai 200 lebih itu. Kedatangan pengunjungnya ya, gitu. 209-an lah. Ya. Berarti lumayan ramai lah ya. Terus yang kedua itu pengadaan barang berapa kali dalam sebulan kayak ya. Kalau di Indomaret Pamarayan datang barang 2 hari sekali. 2 hari sekali. Sekitar kalau sebulan ya 15 kali lah. Gitu ya, 15 kali. Terus kemudian di sini ada sistem pembayaran yang digunakan pelanggan. Biasanya pelanggan tuh bayar Tergantung, ada yang pakai cash, ada yang pakai non tunai kayak ATM, kalau enggak kayak GoPay, Dana. Tapi lebih sering ke cash ya, tunai. Yang kelima, ini agak curhat sih, kesulitan selama bekerja di PT Indomaret Koprisma. Kalau sulitan di toko itu gimana timnya paling? Oh, tim, biasanya dari tim. Ya, kalau tim kan ya ada yang kurang chemistry-nya, ya gitulah. Ya membayar. Adapun hasil wawancara yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertanyaan kapan Indomaret di Pamarayan berdiri? Jawabannya adalah pada tahun 2009, untuk tanggal tidak tahu betul. Yang kedua adalah toko ini bersifat franchise atau milik perusahaan. Pada awal pembangunan dimiliki oleh seorang pengusaha bersifat franchise hingga pada pertengahan tahun 2024 diambil alih oleh perusahaan utama. Kemudian nomor 3, di Indomaret Pamarayan ini kira-kira berapa jumlah pengunjung yang hadir per hari? Jawabannya, jumlah pengunjung rata-rata itu sekitar 170, 200 sampai 209 berdasarkan struk pembelian yang terpakai pada hari itu. Dan nomor 4, pengadaan barang berapa kali dalam sebulan? Jawabannya, jika di Indomaret Pamarayan datang barang 2 hari sekali, berarti sekitar 15 jika datang barang dalam sebulan. Nomor 5, sistem pembayaran yang digunakan pelanggan. Nomor 5, jawabannya tergantung, ada yang pakai cash, ada yang pakai non tunai seperti ATM atau GoPay dan Dana, namun lebih sering menggunakan cash atau tunai. Nomor 4, kesulitan selama bekerja di toko Indomaret Pamarayan. Jawabannya membangun chemistry dengan anggota karyawan lain.
Kemudian analisa dokumen. Yang pertama adalah surat NPB atau surat jalan. Surat jalan ini adalah untuk mendokumentasikan atau memverifikasi pengiriman produk dari gudang ke toko atau cabang Indomaret. Surat jalan ini mencatat informasi penting seperti jenis barang, jumlah barang, tanggal pengiriman, ataupun tujuan pengiriman. Nah, adanya surat jalan ini membantu proses distribusi agar lebih terkontrol serta membantu dalam pengelolaan stok dan penghindaran kesalahan atau kehilangan selama distribusi. Analisa dokumen yang kedua adalah struk pembelian. Fungsi struk pembelian pada Indomaret adalah untuk memberikan bukti bahwa pelanggan dan penjual melakukan transaksi dengan sah. Struk pembelian ini juga berisi hal-hal penting seperti tanggal dan waktu, identitas atau nama kasir, jumlah barang, dan jumlah harga dari pembelian barang yang dilakukan oleh pembeli. Kemudian adalah alur atau proses bisnis penjualan. Yang pertama adalah pengadaan barang, yang kedua adalah penyimpanan barang, yang ketiga adalah penataan barang di toko, kemudian proses penjualan atau transaksi, pelayanan pelanggan, kemudian pengelolaan stok barang, lalu laporan keuangan dan pengawasan, dan yang terakhir promosi dan diskon. Kemudian saya akan menampilkan rich picture penjualan barang pada Indomaret. Seperti yang bisa dilihat, yaitu pertama pelanggan datang ke Indomaret, yang kedua pelanggan mengambil troli atau tas belanja jika diperlukan, yang ketiga pelanggan mencari barang yang akan dibeli, yang keempat pelanggan menemukan barang atau mengambil barang yang akan dibeli, yang kelima pelanggan pergi menemui kasir, yang keenam pelanggan melakukan transaksi, yang ketujuh pelanggan berhasil mendapatkan barang yang akan dibeli. Slide berikutnya adalah analisa masukan. Yang pertama, nama masukan diskon atau promo. Fungsinya adalah agar pelanggan tertarik membeli produk, dan sumbernya pelanggan baru maupun secara customer relationship management. Kemudian medianya menggunakan papan pamflet atau kertas, frekuensinya setiap bulan pada tanggal tertentu atau hari-hari besar. Formatnya adalah tag harga, keterangannya nama barang, harga barang sebelum promo, harga barang setelah promo, dan masa panjangnya promo. Selanjutnya adalah program loyalitas. Fungsinya agar pelanggan mau datang berkali-kali dan selalu berbelanja di Indomaret. Sumber pelanggan dan tim pemasaran perusahaan. Media yang digunakan adalah kartu. Frekuensi setiap pelanggan mendaftar sebagai member, kemudian berbelanja di atas 50.000 mendapatkan poin atau promo bulanan. Formatnya kartu, komputer, dan scanner. Keterangan nomor ponsel pelanggan, nama pelanggan, data berapa kali pelanggan berbelanja. Dan yang terakhir adalah program pesan antar, berfungsi agar pelanggan tidak perlu datang ke kedai untuk berbelanja. Sumbernya tim Indomaret pada masing-masing cabang dan pelanggan. Medianya kendaraan, komputer, dan handphone. Frekuensinya setiap pelanggan memesan online. Format itu handphone, keterangan nomor ponsel, nama pelanggan, alamat pelanggan, jumlah order, serta jumlah harga seluruh barang. Selanjutnya ada analisa keluaran. Yang pertama, nama keluaran, surat jalan, fungsi penerimaan barang atau restock atau pengiriman barang. Media yang digunakan kertas, rangkap 2 lembar. Distribusi rangkap pertama untuk info distribusi barang, yang kedua berisi info barang yang didistribusikan. Keterangan berisi info mengenai kios Indomaret mana yang dituju, info kedatangan barang, nama barang, jumlah barang, dan lainnya. Yang kedua adalah struk penjualan. Fungsinya rekapitulasi berapa barang yang keluar, berapa pelanggan yang datang, juga jumlah uang yang diperoleh atau target per hari. Media yang digunakan kertas, rangkap 2 lembar. Lembar pertama untuk kasir digunakan untuk rekapitulasi saat tutup toko. Lembar kedua untuk pelanggan mengetahui info detail apa yang diperoleh dari barang yang dibeli. Keterangannya berisi nama kasir, jumlah harga, nama barang, jumlah barang, dan alamat toko. Usulan perbaikan proses bisnis. Setelah wawancara yang saya lakukan, di situ terdapat pertanyaan apa kesulitan yang dilalui selama menjadi staf Indomaret, dan salah satu staf itu bicara bahwa yang susah adalah membangun chemistry di antara para staf. Di usulan perbaikan proses bisnis ditegaskan pada sifat masing-masing staf Indomaret Pamarayan agar memiliki hubungan yang lebih erat sesama staf.
agar tidak adanya kesulitan selama melayani customer, dan mengecek serta mendisplay juga menjaga toko secara optimal. Kemudian, jika adanya metode pesan antar, Indomaret mampu menyaingi pesaingnya. Dan di era digitalisasi sekarang, banyak bentuk teknologi yang beradu pintar untuk menyetarakan bentuk kehidupan manusia. Usulan perbaikan proses bisnis. Yang pertama adalah alur manual. Yang pertama, pelanggan datang, pelanggan mengambil troli, kemudian pelanggan mencari barang yang akan dibeli, kemudian pelanggan mengambil barang yang akan dibeli, kemudian pelanggan pergi ke kasir, melakukan transaksi, lalu pelanggan selesai berbelanja. Diagram setelah perbaikan atau alur digital. Pertama yaitu membuka aplikasi Indomaret. Yang kedua, mencari barang di bagian search, memasukkannya ke dalam keranjang, men-checkout atau membayar menggunakan e-money yang tersedia atau bisa dalam sistem COD, cash on delivery, menunggu barang dikirim, barang sampai dan diterima tanpa perlu keluar rumah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.